warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 16 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 15 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Hijrah Bintaro dalam sebuah kajian dengan tema Al-Istiqamah, istiqamah. Dan karena bulan ini adalah bulan Sya'ban, sekitar 13 hari lagi kita mau masuki bulan Ramadan, maka istiqamah yang akan kita bahas adalah istiqamah di dalam membaca Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Bulan Ramadan disebut dengan syahru tilawatil Quran oleh para ulama, bulan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana istiqamah membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Dan yang dimaksud adalah membaca Al-Qurannya, bukan mempelajari Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran. Karena seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran di dalam kehidupannya ada 5. Yang pertama, al-istima', mendengarkan bacaan Al-Quran dengan penuh pendengaran dan penuh pemahaman. Kemudian yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat, mempelajari Al-Quran. Nah, mempelajari Al-Quran di sini ada 2 macam. Mempelajari tata cara bacanya, tajwidnya atau makhrajnya. Kemudian atau
mempelajari tafsir-tafsir yang ada di dalamnya. Yang kelima adalah mengamalkannya. Nah, itulah interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang membaca Al-Quran. Dan di dalam bulan Ramadan, seorang muslim sangat diperintahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Paham atau tidak paham, dipelajari atau tidak dipelajari maknanya, maka bagaimanapun sangat diperintahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebelumnya saya ingin berbicara tentang istiqamah. Istiqamah adalah sebuah amal ibadah dalam agama Islam yang mempunyai dua rukun. Yang pertama, beramal ibadah di atas sunnah. Yang kedua, beramal ibadah atau selalu beramal ibadah di atas sunnah. Jadi dua poin itu. Yang pertama, beramal ibadah di atas sunnah. Yang kedua, ada kata selalunya, selalu beramal ibadah di atas sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Rukun yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Berarti beramal ibadahnya harus di atas ilmu. Beramal ibadahnya harus di atas sunnah. Dan rukun yang pertama ini memerlukan ilmu agama. Kemudian yang kedua rukunnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Di sini rukun yang kedua, selalu beramal ibadah di atas sunnah. Itulah rukun istiqamah. Tidak akan sempurna istiqamah seseorang tanpa itu. Dia harus belajar ilmu agama, lalu berusaha selalu mengamalkan apa yang dia pelajari. Dia harus belajar ilmu agama, lalu berusaha selalu mengamalkan apa yang dia pelajari. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran tentang rukun yang kedua dari istiqamah. Apa tadi rukun yang kedua? Selalu berada di jalan beribadah di atas sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Keyakinan di sini maksudnya kematian. Artinya rukun istiqamah yang di dalam ayat ini ada dua rukun istiqamah. Wa'bud rabbak, beribadalah kepada Rabbmu. Beribadah kepada Allah harus sesuai dengan sunnah. Kalau tidak akan diterima. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah kematian. Jadi beribadahnya sampai datang kematian. Itulah rukun pertama istiqamah, beribadah sesuai sunnah. Yang kedua, selalu beribadah sesuai sunnah. Surat Al-Hijr ayat 99. Baik, kalau sudah kita pahami itu, sekarang kita ingin lebih spesifik mempelajari istiqamah di dalam membaca Al-Quran. Dan para salafus saleh, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, akabbu 'alal masahif wa akhrajuz zakah. Ya. Ini salah satu kesunahan para salafus saleh yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka kalau sudah masuk bulan Sya'ban,
Mereka akabbu alal masahib. Akabbu itu matanya tertuju kepada mushaf. Bulan Sya'ban loh ya. Mereka matanya tertuju kepada mushaf. Sebagaimana orang kalau lagi main HP, matanya tertuju kepada HP. Ini mereka akabbu alal masahib. Mereka tertuju matanya kepada mushaf. Wa akhrajuz zakah, dan mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban. Kenapa mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban? Agar nanti di bulan Ramadan tidak ada dari kaum muslimin yang meminta-minta, sibuk mengais rezeki, dan akhirnya tidak fokus untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Nah, ini salah satu hikmah kenapa para ulama salaf malah mengeluarkan zakatnya bukan saat di dalam bulan Ramadan, tetapi bulan Sya'ban. Salah satu faedahnya adalah agar kaum muslimin menyibukkan diri untuk beribadah dalam bulan Ramadan, bukan malah mengais rezeki terlalu berlebihan. Banyak beberapa langganan warung misalkan, pernah saya tanya, Ramadan buka enggak Pak warung makannya? Ada yang mengatakan buka, ada yang mengatakan. Tapi ada saya pernah tertegun dengan mengatakan, enggak Ustaz, saya enggak buka, karena 11 bulan rasanya sudah cukup saya untuk mengais rezeki. 1 bulan saya ingin lebih fokus untuk ke masjid, berzikir, berdoa, baca Quran. Maka ini salah satu hal yang harus dipersiapkan sebelum Ramadan, pengaturan waktu. Terutama di 10 hari terakhir nanti bulan Ramadan. Usahakan dirubah kebiasaan kita di negara ini. Kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka seakan-akan bulan Ramadannya sudah tidak ada. Masjid kosong, pusat perbelanjaan banyak. Maka ini harus dirubah. Harus dirubah kebiasaan ini. 10 hari terakhir bulan Ramadan, kosongkan pasar. Sibukkan diri di masjid. Untuk seluruh kaum muslimin. Laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya. Sibukkan diri untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terutama membaca Al-Quran. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang ahli tafsir, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau, idza dakhala Ramadan kana yakhtimu fi 3. Kalau masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan per 3 hari. Berarti 1 hari 10 juz, 1 hari 10 juz, 1 hari 10 juz. Dan itu kalau dihitung bagi yang lancar baca Quran, itu bukan cerita dongeng. Tetapi itu cerita yang hakiki. Karena hitungannya adalah 1 juz setengah jam. Berarti habis subuh 2 juz, habis zuhur 2 juz, habis asar 2 juz, habis isya 2 juz. Dia bisa beraktivitas. Dia masih bisa tidur malam. Cuma catatannya harus lancar baca Qur'annya. Lancar yang saya maksud seperti Imam Sudes di Mekah. Ya. Karena kalau seandainya lancarnya masih inna anzalna, itu nggak masuk, nggak sampai. Dan harus ngaku nggak lancar. Kalau belum lancar harus ngaku nggak lancar. Karena ukuran orang yang baca warattil Qur'an tartila, bacalah dengan pelan-pelan Al-Qur'an, maka itu setengah juz. Setengah juz itu tidak cepat, tidak lambat. Kemudian seperti tadi malam saya baca surat Al-Baqarah penuh 2 juz 4 lembar dalam 1 jam. Karena tadi dia ukurannya adalah 1 juz setengah jam. Jadi tidak heran. Nah, wa idza dakhala al-'ashr, kalau sudah masuk beliau 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, khatama fi lailah. Beliau menghatamkannya di 1
satu malam, satu hari satu malam maksudnya. Bagaimana itu? Bisa. Seperti yang sudah saya singgung tadi, 1 juz 1 jam atau setengah jam, maka 12 jam siang hari, kemudian 12 jam malam hari, dia bisa. Tapi otomatis pekerjaan-pekerjaan lain dia sangat tinggalkan. Nah, itu yang ingin kita kupas pada kesempatan kali ini, agar kita lebih semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sekarang kita ingin mengetahui dulu, ini sebagai pendahuluan, ya. Sebagai pendahuluan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min tilawatil Qur'anil azim. Sangat memperbanyak membaca Al-Qur'an mulia. Maka kadang beliau membacanya sambil berdiri, kadang beliau membacanya sambil duduk, kadang beliau membacanya sambil berbaring, kadang beliau membacanya dalam keadaan berwudu, kadang beliau membacanya dalam keadaan tidak berwudu. Kadang beliau membacanya saat safar, kadang beliau membacanya saat di atas kendaraan dan di dalam keadaan beliau. Dan subhanallah, ulama yang saya temui di zaman sekarang yang seperti itu, yang saya temui ya, ini berarti sebatas pengalaman hidup saya. Yang seperti itulah Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Saya pernah di Indonesia jadi tim lekat beliau, mana-mana harus bersama. Itu kita naik helikopter dari Jakarta ke daerah mana. Maka ketika take off, kemudian sampai landing, itu satu surat Yusuf selesai. Jadi tidak membiarkan duduk-duduknya tidak membaca Al-Quran. Waktu itu juga kita pernah di sebuah daerah di provinsi, naik mobil dari satu provinsi ke provinsi yang lain dengan naik mobil sama beliau. Maka beliau meminta, ada seorang ustadz yang dapat sanad, minta agar dimurajaah Al-Qur'annya. Beliau duduk di belakang, berdoa dengan ustadz tersebut, kemudian murajaah. Dari mulai perjalanan sampai selesai. Dan bapaknya juga begitu. Guru kita, Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, hafizahullah. Pengalaman kita ketika masih menjadi mahasiswa, kalau musim-musim ujian di kampus, maka pelajaran setelah sholat maghrib di Masjid Nabawi yang biasa penuh dengan halaqah-halaqah, maka itu ditiadakan. Akhirnya syekhnya bisa di saf pertama. Dulu saf pertama tidak seperti sekarang. Sekarang semua ditutup, ya. Dikit-dikit ditutup, susah. Dulu kita bisa di saf pertama, saf benar-benar pertama di Masjid Nabawi. Maka biasanya sebelum maghrib saya sudah datang bersama yang mau menyimak sampai maghrib, duduk di depan saf pertama sampai maghrib. Nah, ini mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan beberapa riwayat berikut, bagaimana menunjukkan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW sangat memperbanyak hidupnya dengan membaca Al-Quran. Yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau bercerita, wa ra'aitu Rasulullah SAW yawma fathi Makkah wa huwa yaqra'u ala rahilati surat Al-Fath. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah, 17 Ramadan, hari Jumat kalau tidak salah. Pada hari penaklukan kota Mekah. Itu berarti sedang perang, sedang bulan Ramadan. Wa huwa yaqra'u ala rahilatihi surat Al-Fath. Dan beliau membaca di atas ontanya surat Al-Fath. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca, lihat ya, membaca Al-Quran
itu merupakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam yang harus kita hidupkan. Dan di zaman sekarang ini, di negara yang demokratis ini, akhirnya semuanya bisa menyebarkan pendapatnya. Sekarang terutama banyak syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan semoga Allah membalas mereka. Yaitu mengatakan menghafal Al-Quran tidak penting. Menghafal Al-Quran buang-buang waktu. Menghafal Al-Quran tidak menghasilkan hasil yang kognitif dan apa macam-macam bahasanya. Maka ini syubhat yang harus dibalas, dibantah. Dan itu adalah salah satu cara musuh-musuh Islam, kaum munafik umat Islam, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalamnya, yaitu menghancurkan pilar-pilar referensi hukum Islam. Di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Menghafal Al-Quran, keutamaannya, semua keutamaan membaca Al-Quran adalah termasuk daripada keutamaan menghafal Al-Quran. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan setelah kematian, yang tidak mau menghafal Al-Quran, yang di dalamnya juga ada membaca Al-Quran. Saya ulangi, hanya orang-orang yang tidak beriman ada kehidupan setelah kematian, orang-orang yang tidak mau menghafal Al-Quran atau malah merendahkan orang yang menghafal Al-Quran. Karena di dalam menghafal Al-Quran, semua keutamaan membaca Al-Quran didapatkan oleh orang yang menghafal Al-Quran. Maka hati-hati, itu syubhat. Syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang munafik di zaman ini. Kemudian contoh yang lain, hadis riwayat Muslim. Ini juga menunjukkan, riwayat tadi menunjukkan bahwa saat di kendaraan disunahkan untuk baca Quran. Saat sedang safar, tentunya tidak sedang dalam keadaan menyetir ya. Kalau menyetir mungkin dia baca Quran dari hafalannya. Ini kesunahan yang wajib kita hidupkan di tengah kaum muslimin. Kemudian riwayat yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid wa yaqra'ul Quran. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersandar di pangkuanku, maksudnya tiduran di pangkuanku sebagaimana layaknya seorang suami dengan istri, maka dalam keadaan aku sedang haid dan beliau membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun sedang bermuamalah dengan seorang wanita haid, sedang bermesraan dengan istri, maka tidak lepas lisannya dari membaca Al-Quran. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, di antara dalil bahwasanya beliau saat berjalan membaca Al-Quran, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang para sahabatnya untuk membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, kecuali di tempat-tempat yang dilarang untuk membaca Al-Quran, seperti di kamar mandi, di WC, atau di tempat-tempat yang kotor. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memang dianjurkan saat selain sholat, bagi yang ingin membaca Al-Quran untuk menghadap kiblat, dianjurkan. Dan duduk dengan penuh kekhusyuan, duduk dengan penuh ketenangan, walaupun dia bacanya dalam keadaan berdiri atau sedang duduk di atas kasur atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini adalah diperbolehkan dan tetap diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang duduk dengan tenang menghadap kiblat lebih afdal daripada yang berbaring. Coba perhatikan riwayat Aisyah yang disebutkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab Fadhailul Quran. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun ala sariri." Sesungguhnya aku membaca hizibku. Hizib itu artinya kalau antum baca mushaf Madinah ada tulisan hizib.
Hizb itu adalah bagian-bagian yang sudah diatur untuk dibaca. Kata Aisyah, sesungguhnya aku sedang membaca hizibku, yaitu bagian tertentu yang sudah aku tentukan sendiri, bacaan dari Al-Quran, dalam keadaan aku tertidur, aku berbaring di atas kasur. Aku berbaring di atas kasur. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran sangat disukai secara mutlak. Dalam waktu kapanpun, tempat dimanapun, keadaan bagaimanapun. Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus yang syariat melarang untuk membaca Al-Quran di dalamnya. Seperti misalkan baca Al-Quran saat ruku, baca Al-Quran saat sujud, baca Al-Quran saat tasyahud, dan lain-lainnya di luar sholat. Seperti misalkan baca Al-Quran saat duduk, buang air besar, baca Al-Quran saat mengantuk. Ya. Tapi kalau seandainya ngantuk terus gimana? Pagi-pagi habis subuh di hadapannya ada mushaf, ada HP. Kalau baca mushaf itu matanya berair. Kemudian hurufnya goyang. Tapi kalau megang HP, apalagi ngelihat berita-berita, Masya Allah, matanya tegak, kemudian bisa berjam-jam. Nah, itu semua adalah trik syaitan mengganggu manusia. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang patut diperhatikan juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membaca Al-Quran, baik itu secara sendirian atau berjamaah, di dalam rumah atau di dalam masjid. Ini semuanya diperbolehkan. Secara sendirian atau berjamaah, di dalam rumah atau di dalam masjid. Kalau yang dimaksud secara sendirian mungkin sudah dipahami, baca Quran sendirian. Tapi yang dimaksud dengan berjamaah adalah berkumpul seperti ini, kemudian baca Quran masing-masing. Kemudian baca Quran masing-masing. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada hadis yang menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran salah satu ibadah yang kalau tertinggal diqadha. Ya kan? Bacaan Al-Quran salah satu ibadah yang kalau tertinggal diqadha. Berarti bukan hanya sholat saja yang diqadha kalau tertinggal, karena tidur atau karena kesibukan sehingga lupa, tetapi juga bacaan yang biasa dia baca maka diqadha. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Muslim, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Ini yang masih kita sebagian besar, saya sangat meyakini sebagian besar kaum muslimin belum mengetahui atau belum memahami bahwa waktu yang terbaik baca Al-Quran adalah di malam hari. Kenapa? Karena siang hari kita sudah bekerja. Bahkan setelah subuh, kalau seandainya ada pilihan orang, saya ingin bekerja setelah subuh, setelah zikir saya bekerja. Maka itu baik. Baca Al-Qurannya malam, itulah semestinya. Karena waktu membaca Al-Quran memang waktu malam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa buktinya? Ada hadis yang berbunyi, as-siyam wal Quran yashfa'an yaumal qiyamah. Amalan puasa, amalan baca Quran nanti di hadapan Allah di hari kiamat akan menghadap kepada Allah. Kemudian berkata, puasa berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu an-nauma, mana'tuhu at-ta'ama fashaffi'ni fi." Wahai Allah, aku tahan makan minum dia selama puasa di dunia, maka ampuni dosanya. Bacaan Al-Quran datang kepada Allah nanti di hari kiamat. Kemudian berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhun nauma bil-lail, fasyafi'ni bi." Wahai Rabbku, aku tahan dia tidur di malam hari untuk membacaku.
untuk membaca. Ini memang sebenarnya waktu baca Al-Quran, waktu membaca hizib dari Al-Quran adalah di malam hari. Makanya ada hadis ini, man nama an hizbihi, barang siapa yang tidur dari kebiasaan membaca Al-Qurannya atau sesuatu dari Al-Qurannya, faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Lalu dia baca sebagai qada'annya antara salat subuh dengan salat zuhur waktunya. Silahkan dia pilih waktunya di antara dua salat tersebut. Maka seakan-akan dia membacanya di malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa ajakan kepada kaum muslimin, ayo hidupkan untuk membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, kecuali di waktu, tempat, dan keadaan yang dilarang oleh syariat Islam untuk membacanya. Ya, ini semangat, terutama nanti dalam bulan Ramadan. Terutama di dalam bulan Ramadan. Baik. Kemudian itu sebagai pendahuluan. Sekarang kita ingin kiat yang pertama agar semangat membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan agar semangat, yaitu harus meyakini bahwa Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Jadi tadi malam saya kajian dengan tema persiapan menghadapi Ramadan. Salah satu persiapan menghadapi Ramadan adalah mempelajari amalan-amalan yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Ada saya sebutkan secara ringkas ya. Salat 5 waktu, karena puasa dan semua ibadah yang setelahnya tidak akan manfaat tanpa salat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Kemudian sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. 3. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Yang kelima, memperbanyak sedekah, terutama membukakan puasa orang yang sedang berpuasa pada waktu berbuka. Dan saya usul, ini kan banyak traffic light, maka kalau seandainya kita sediakan satu kurma saja, silahkan mereka ambil pas lagi merah tentunya ya lampunya, silahkan mereka berbuka kalau seandainya mereka waktu itu sedang berbuka. Yang terjebak dengan macet, yang masih di jalan, maka itu ada 2 faedah. Yang pertama, membukakan puasa orang yang sedang berpuasa pada waktunya. Yang ketiga, menyegerakan berbuka orang yang sedang berbuka. Yang keempat adalah mendapatkan pahala orang yang membukakan puasa orang yang sedang berpuasa pada waktunya. Nah, kemudian yang selanjutnya berumrah dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, i'tikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedelapan adalah memperbanyak doa. Doa terutama saat berpuasa dan saat di dalam bulan Ramadan. Kalau saya katakan saat berpuasa dan saat bulan Ramadan, maksudnya saat berpuasa berarti siang. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Kemudian saat bulan Ramadan di malam hari. Kenapa? Karena doa di dalam bulan Ramadan dikabulkan. Apalagi sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak ditolak doanya. Da'watus sha'im hatta yuftir. Doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti semenjak dia puasa sampai dia berbuka, kalau dia gunakan terus untuk berdoa, maka tidak ditolak doanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli da'watan mustajabah fi kulli yawmin wa laylah." Setiap hamba memiliki doa yang dikabulkan pada bulan Ramadan di siang dan malam harinya. Nah, ini amalan 8 amalan yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Ada lagi tambahannya enggak? Enggak ada. Sangat ditekankan 8 ini. Coba saya ulangi. Apa tadi? Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, salat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, terutama apa? Membukakan puasa. Kemudian yang keenam adalah berumrah dalam bulan Ramadan. Yang ketujuh,
beriktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedelapan adalah memperbanyak doa, terutama doa dalam bulan Ramadan. Nah, jadi kiat yang pertama agar kita semangat dalam membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita harus mengetahui bahwa bulan Ramadan syahrul tilawatul Quran. Apa dalilnya? Dari Al-Quran, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang turunkan di dalamnya Al-Quran. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Allah berfirman juga dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Allah juga berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Intinya, kiat yang pertama adalah agar senantiasa meyakini bahwa Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Kotaknya di situ aja, Pak. Bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Jadi kalau antum pelajari Ramadan itu, Pak, Ramadan itu ada nama-nama bulan di dalamnya. Bulan Ramadan salah satu nama bulannya adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Kemudian juga bulan Syahrul Du'a, bulan doa. Kemudian juga Syahrul Tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Kemudian juga Syahrul Qiyam, bulan memperbanyak sholat malam. Kemudian juga Syahrul Siyam, bulan berpuasa. Kemudian juga Syahrul As-Sabr, bulan memperbanyak bersabar. Lisannya sabar, kalbunya sabar, ya, dan seterusnya. Nah, dari nama-nama bulan tersebut, disitulah terdapat amal ibadah. Nah, salah satu nama bulan adalah Syahrul Tilawatil Quran. Imam Malik rahimahullah, idza dakhala Ramadan, beliau berkata, Syahrul Tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan tugasnya cuma dua, baca Quran perbanyak, kemudian memperbanyak ngasih makan orang. Dan ini tidak terbatas hanya orang miskin, tetapi juga semua kaum muslimin, memperbanyak memberi makan kepada orang. Itu kiat yang pertama, agar kita semangat membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kiat yang kedua adalah mengetahui keutamaan di dalam bulan membaca Al-Quran. Mengetahui keutamaan, pahala-pahala, ganjaran-ganjaran membaca Al-Quran. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran yang pertama, dia adalah perniagaan yang tidak pernah rugi. Usaha yang tidak pernah rugi itu baca Quran. Usaha yang tidak pernah mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 39, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, kitabullah, mendirikan sholat, membayar zakat, dan menginfakkan dari harta mereka secara rahasia dan terang-terangan, mereka berharap perniagaan yang tidak pernah rugi. Salah satu amalan yang merupakan amal saleh mendatangkan pahala yang tidak pernah rugi, seperti orang berdagang tidak pernah rugi, maka adalah membaca Al-Quran. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, hadhihi hiya ayatul qurra al-amilin al-alimin. Ini ayat surat Fatir ayat 29-30 adalah ayat untuk orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, yang mengamalkan dan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir, seorang tabi'i, beliau berkata juga, hadhihi ayatul qurra. Ini adalah ayat sandaran bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya.
bahwa membaca Al-Quran mendatangkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya, perniagaan yang tidak pernah merugi. Timbul pertanyaan, mengapa membaca Al-Quran adalah sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi? Jawaban pertama, jadi ini kalau kita nulis artikel gitu ya, ada 1B, 1A, 1B, 1C. Ya. Jawabannya, kenapa membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi? Karena seseorang ketika membaca Al-Quran, maka satu huruf dari bacaan Al-Quran senilai dengan 10 pahala kebaikan. Senilai dengan 10 pahala kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi, Imam Al-Albani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi 10 amsalha. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa mim wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, maka baginya dengan bacaan tersebut satu kebaikan, satu pahala amal saleh. Dan satu pahala amal saleh peraturannya dilipatkan menjadi 10 pahala amal saleh. Dan aku tidak mengucapkan alif lam mim, itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti orang membaca alif lam mim, dia mendapatkan berapa pahala kebaikan? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Berarti ketika orang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia mendapatkan pahala amal salehnya 190 hasanah. Ini perdagangan yang tidak pernah merugi. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ahli Quran, bahkan beliau punya mushaf tersendiri. Kalau seandainya Utsman bin Affan tidak menyatukan mushaf di dalam satu tulisan, maka niscaya Abdullah bin Mas'ud mempunyai Al-Quran tersendiri. Ahli Quran, ahli tafsir Al-Quran. Beliau berkata, "Ta'allamu hadzal Quran." Belajarlah Al-Quran ini. Fa innakum tu'jaruna bitilawati kulli harfin 10 hasanat. Kalian akan diberikan ganjaran pahala setiap hurufnya 10 pahala amal saleh. Ama inni la aqulu alif lam mim walakin alifun wa lamun wa mim. Aku tidak mengucapkan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang menarik di sini adalah ta'allamu hadzal Qur'an. Pelajarilah Al-Quran ini. Kalau dulu para sahabat Nabi mempelajari Al-Quran, maksudnya mereka mempelajari bacanya 10 ayat, lalu setelah itu menghafalkannya dari 10 ayat tersebut, lalu setelah itu mempelajari tafsir-tafsirnya di 10 ayat tersebut, baru pindah kepada 10 ayat yang lain. Lama memang, tapi menghasilkan. Lama memang tapi menghasilkan. Kalau zaman sekarang enggak, dihafalkan semuanya, bagus juga, tidak mengapa. Nanti pada waktunya dia akan belajar bahasa Arab, kemudian dia memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti santri-santri sekarang. Orang-orang yang munafik, yang mereka menghina orang yang menghafal Al-Quran, maka kita katakan, iya benar memang membaca Al-Quran tanpa memahaminya kurang daripada hanya membaca saja, ya, dan memahaminya. Membaca Al-Quran tanpa memahaminya kurang memang daripada membacanya dan memahaminya. Tetapi jangan mencela orang yang menghafal Al-Quran, karena bagaimanapun yang menghafal Al-Quran mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Semua ganjaran membaca Al-Quran seperti sekarang ini termasuk di dalamnya menghafal Al-Quran. Termasuk pahala orang menghafal Al-Quran. Nanti dibenturkan lagi dengan sebuah hadis. Aktsaru ummati, atau sebuah perkataan. Aktsaru ummati qurra'uha.
aktsaru munafiqi ummati qura'uha. Yang paling banyak orang munafik di tengah umatku adalah ahli bacaan Al-Qur'annya, ahli hafal Al-Qur'annya. Maka jawabannya, itu bagi siapa yang membaca Al-Qur'an tidak mengamalkannya. Tetapi bagaimanapun membaca Al-Quran diperintahkan, disyariatkan, banyak pahalanya. Intinya jangan merendahkan orang yang menghafal Al-Quran. Dan saya menganggap mereka orang munafik. Orang munafik. Ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sisi pertama. Mengapa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak merugi. Sisi yang kedua, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran diganjar dengan 10 hasanah, pahala kebaikan. Dan kalau sudah terkumpul hasanah-hasanah, maka kaedahnya yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya hasanah-hasanah menghapuskan dosa-dosa. Ini perniagaan yang tidak merugi dari membaca Al-Quran. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 114. Jadi pahala-pahala amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Dilihat dari sisi siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat di setiap malam. Lihat ya, kembali kepada malam. Karena memang waja'alna an-nahara ma'ashan. Kami jadikan siang untuk berusaha, hidup. Sedangkan malam untuk beribadah kepada Allah SWT. Itulah kadang-kadang dirubah-rubah oleh manusia. Ya. Siapa yang membaca 100 ayat di dalam satu malam, maka dituliskan untuknya seperti dia sholat malam semalaman suntuk. Allahu Akbar. 100 ayat itu, kalau dilihat dari surah Al-Baqarah ya, saya coba carikan. Surat Al-Baqarah 100 ayat itu sampai berapa juz? Setengah juz. Ya, setengah juz. 15 menit. Bagi yang lancar, kayak Imam Sudes tadi. Ya, setengah juz. Ya. Yang baca Al-Quran setengah juz, sana 100-an ayat. Maka diganjar pahala seperti dia sholat semalaman suntuk. Dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat di dalam satu malam, maka dituliskan untuknya pahala beribadah sepanjang malam. Makanya kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran di malam hari. Membaca Al-Quran di malam hari. Terutama sebelum tidur. Dan sedikit keluar dari tema. Tidak ada zikir, doa, dan bacaan Al-Quran yang paling banyak kecuali zikir, doa, bacaan Al-Quran sebelum tidur. Ibadah-ibadah lain, perbuatan-perbuatan lain, zikir, doa dan bacaan Al-Qur'annya sedikit. Masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, pakai pakaian, pakai sendal, makan, minum, apalagi naik kendaraan, turun kendaraan, saat safar. Tidak banyak zikir, doa dan bacaan Al-Qur'an dalam sebuah perbuatan seperti banyaknya zikir, doa dan baca Al-Quran saat sebelum tidur. Alangkah indahnya kalau orang sebelum tidur wudu sebelum tidur, karena yang wudu tidur di atas keadaan bersuci,
didoakan oleh para malaikat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ini amalan-amalannya. Satu. Yang kedua, membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Mulk, membaca doa-doa dan zikir-zikir tidur. Bandingkan keadaan orang ini dengan yang sebelum tidur dia mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung dosa. Syattana bainahuma, kata orang Arab. Sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya. Bahkan pernah Fadilah Syekh Abdul Razak bercerita, berarti ini berita sampai kepada beliau, karena saya yakin beliau tidak main media sosial. Ada orang yang tidur di atas melihat HP yang haram. Ada orang tidur di atas melihat HP yang haram. Bandingkan ini dengan yang tadi. Sangat jauh perbedaannya. Baik. Kemudian yang keempat, mengapa membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi asyri ayat lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang bangun malam lalu dia baca 10 ayat dari Al-Quran, maka dia tidak dituliskan dari orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin. Barang siapa yang bangun malam lalu dia membaca 100 ayat, entah di dalam sholat entah di luar sholat ya, maka dituliskan dia termasuk orang-orang yang qanit, ahli ketaatan. Wa man qama bi alfi ayah kutiba lahu minal muqantarin. Barang siapa yang membaca 1000 ayat di dalam satu malam, dituliskan dia sebagai orang-orang yang muqantarin. Muqantarin artinya orang-orang yang saudagar kaya. Saudagar kaya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama lagi ini dalam bulan Ramadan. Terutama lagi bacaan Al-Qur'an itu dibaca saat di dalam sholat. Saat di dalam sholat. Ini lebih utama lagi dibandingkan yang di luar sholat. Dan itu termasuk daripada perniagaan yang tidak pernah merugi. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahli an yajida fihi 3 khaliqat idhamin siman." Maukah di antara kalian jika dia pulang ke rumahnya dia mendapatkan 3 onta besar yang sedang hamil, mengandung? Qulna na'am. Iya wahai Rasulullah. Maka kata beliau, fa 3 ayat yaqra'u bihinna ahadukum fi salati khairun lahu min 3 khalifatin 'idhamin siman. 3 ayat seseorang baca di dalam salatnya di malam hari lebih baik daripada dia mendapatkan 3 onta gemuk yang sedang hamil. Dia perniagaan yang tidak pernah merugi. Baik. Itu adalah hal yang kedua yang membuat kita semangat membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Bahwa membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Yang pertama tadi, mengenal bahwa dan meyakini Al-Quran adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, meyakini keutamaan membaca Al-Quran adalah yang pertama, dia perniagaan yang tidak pernah merugi. Yang kedua, yang ketiga, yaitu keutamaan membaca Al-Quran adalah akan datang rahmat, ketenangan, dan doa dari para malaikat. Hadis riwayat Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Siapa kaum
yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an, kemudian mereka bertadarus di antara mereka. Nah, apa arti tadarus para ikhwan? Lihat penjelasan para ulama. Saya tidak mau dari kantong saya sendiri. Penjelasan Fadilat Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadi. Yaqra'unahu wa yata'ahaduna tilawatahu. Yang dimaksud bertadarus adalah jamaah kumpul, kemudian masing-masing baca Al-Quran dan masing-masing menetapkan waktu untuk baca Al-Quran. Itu namanya tadarus. Jadi masing-masing. Yang kedua, at-tadarus qira'atu ba'dihim ala ba'd tashihan li alfadhihi aw kishafan li ma'ani. Tadarus adalah kita buat halaqah, satu orang baca, kemudian ada gurunya, lalu yang lain mendengar. Kalau ini bacaannya salah, dibenarkan oleh gurunya. Kemudian setelah dibaca satu ayat, maka kemudian diterangkan maknanya. Nah, itulah tadarus. Makanya di Indonesia dipersingkat. Malam-malam bulan Ramadan, kumpul satu masjid, kemudian yang satu baca, yang satu mendengarkan. Nah, ini bagus. Tidak mengapa, bukan bid'ah. Ya, tidak mengapa, bukan bid'ah. Dan itu termasuk daripada mudarasatul Al-Qur'an di dalam Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Jibril alaihissalam. Cuma nasihat saya, tidak usah pakai mic luar, karena akan mengganggu orang kampung. Ya, di sana ada orang tua, karena kan biasanya habis tarawih kan lama ya, baca Qur'annya. Ada orang tua, anak kecil, orang sakit, ya. Kalaupun mic dalam saja. Ini bukan berarti menghalangi orang untuk mensiarkan baca Al-Qur'an di bulan Ramadan, tidak, tetapi melihat maslahat. Ya. Dan lebih afdal lagi tidak usah pakai mic. Ya. Tidak perlu pakai mic luar, pakai mic dalam lagi. Lebih afdal lagi, nggak usah pakai mic. Di antara kita saja, lebih ikhlas. Ya, lebih ikhlas. Apalagi kadang-kadang yang pakai mic bacaannya nggak benar, atau tidak lancar, atau malah nyoba-nyoba. Nah ini. Jadi bukan urusan tadarusnya tidak mengapa. Itu boleh-boleh saja secara hukum syariat. Ya, tetapi lebih baik, lebih menjaga seseorang akan niat ikhlasnya, lebih tersembunyi, kemudian tidak mengganggu kepada yang lain. Lebih mengganggu lagi adalah masjid yang saat bulan Ramadan kalau mau sahur menyetel musik kasidah. Itu kemungkaran. Itu sangat mungkar. Ya. Lebih utama lagi kemungkarannya kalau pas lagi mau sahur, kemudian masjid menyetel musik kasidah. Apa tuh lagunya yang sering terdengar, perjuangan gitu. Itu kan ada musiknya, nggak boleh itu. Dan itu sebuah kemungkaran. Masjid diisi dengan musik, itu sebuah kemungkaran dalam agama Islam. Nah, jadi yang dimaksud tadarusuna bainahum, mereka tadarus di antara mereka, itu yang saya sebutkan tadi. Apa faedahnya? Illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, perasaan tenang, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang dari Allah, wa haffathumul malaika, dikerumuni oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu hal yang membuat seseorang akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, keutamaan membaca Al-Quran adalah
tidak ada yang di dunia ini yang perlu kita hasati, irii kecuali dua orang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dari dua orang. Rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fahuwa yatlu ana al-lail wa ana an-nahar. Fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Seorang yang diberikan oleh Allah ilmu tentang Al-Quran, bisa lancar baca Quran, terutama lagi bisa mengetahui arti-arti dari Al-Quran, maka akhirnya dia membaca Al-Quran tersebut sepanjang siang dan sepanjang malam. Lalu tangganya berkata, alangkah indahnya aku seperti fulan, diberikan oleh Allah seperti fulan, aku bisa beramal seperti fulan. Ini orang yang paling pertama yang harus kita irii, Pak. Dan saya sering mengatakan, bulan Ramadan orang yang paling sedih adalah orang yang tidak lancar baca Quran. Maka saya nasihatkan kepada siapa saja tanpa memandang umur, yang belum lancar baca Quran dan standari lancar tadi yang sudah saya sebutkan, ya, itu supaya bisa memaksimalkan imajinasinya saja bahwa lancar itu begitu. Maka pelajarilah agar lancar baca Quran, agar di dalam bulan Ramadan minimal 1 kali khatam. Kami di pesantren punya program, santri itu kan 15 hari di pesantren, 15 hari libur mereka. 15 hari di pesantren itu minimal santri 3 kali khatam. Berarti per berapa hari? 5 hari khatam, 5 hari khatam, 5 hari khatam. Berarti satu harinya berapa juz baca? 6 bagi mereka dilahap aja itu. Sebelum subuh, sebelum zuhur juga selesai bagi mereka. Karena tadi lancar baca Quran. Karena santri memang diproyeksikan untuk menjadi ahli ilmu agama, penerus para ulama-ulama di zaman sekarang. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara, diatur waktunya. Ya. Mulai dari sekarang bikin agenda untuk memperbanyak baca Al-Quran. Saya pernah punya pengalaman, misalnya ada kawan, beliau orang umum kerja di hotel, kemudian beliau mengatakan, Ustaz, saya ingin khatam baca Quran walau sekali dalam bulan Ramadan. Saya bilang, lancar nggak? Tahu, Ustaz, tahu baca tapi nggak lancar. Akhirnya datang ke kantor saya bilang. Waktu itu saya masih di Arab Saudi. Datang ke kantor setiap malam. Akhirnya dia semangat datang. Nggak berapa lama, mungkin 6 bulan, setengah bulan gitu, setengah tahun gitu. Dia belajar, habis itu selesai. Untuk memperlancar bacaan Al-Qur'annya. Lalu suatu saat dia telepon, alhamdulillah Ustaz, ini yang kedua kalinya saya khatam Al-Quran. Maksudnya bisa, orang-orang awam bisa menghatamkan Al-Quran saat bulan Ramadan. Apalagi nih keutamaan baca Al-Quran, orang diirii orang. Jadi ada 2 di situ. Yang pertama yang bisa membaca Al-Quran panjang siang sepanjang malam. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhliku fil haq. Seorang yang diberikan oleh Allah harta, dia habiskan dalam kebenaran. Wah, ini saya pernah suatu daerah, baru pekan yang lalu ke suatu daerah. Di sana dia bangun masjid, sana dia bangun masjid, sana dia ini, sana dia membiayai orang. Subhanallah. Dan bangun masjid tidak ecek-ecek. Bangun masjid bangunan yang besar, penuh dengan subhanallah. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Saya bilang banyak sekali pahalanya, Pak. Amin, Ustaz, katanya. Maksudnya itu orang yang patut kita iri gitu. Dan saya pernah, seperti yang saya ungkap kemarin tadi, saya pernah safar dengan Syekh. Jadi setelah naik itu, kemudian kita di sebuah tempat, kemudian Syekh ceramah. Kata beliau, ada harta itu, dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama yang diberikan harta dan diberikan ilmu. Dia mengamalkan ilmunya dan mensedekahkan hartanya. Ini adalah orang yang paling istimewa. Yang kedua, orang yang cuma diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Tapi dia ingin seperti orang yang diberikan harta. Maka
kilahuma fil ajri sawa. Maka mereka di dalam pahala sama-sama ini. Maksud saya, Pak, yang tidak punya harta minimal niat. Saya bangun masjid saya pengen niat bangun masjid di tengah Jakarta. Minimal niat dapat pahala. Minimal niat. Itu indahnya niat dalam agama Islam. Man sa'ala syahadata bisidq ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasy. Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan niat yang tulus, maka Allah akan sampaikan pahalanya, mendapatkan pahala orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Berniatlah. Saya punya pesantren nih, lagi nyari-nyari biaya, makanya ya Allah, 1 T nih habis sudah ini. 1 T saja pesantren saya ini habis nih. Mudah-mudahan saya punya niat aja. Dan benar-benar niatnya benar gitu. Ini sudah, mohon maaf ya, nggak punya niat. Ya. Minimal kaya dengan niat. Kaya dengan niat. Gitu. Nah, ini 2 orang, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita iri dan hasad kecuali dengan 2 orang. Saya pernah bertemu juga dengan seorang pengusaha. Pak, setelah Bapak mengetahui sunnah ini, apa yang Bapak rasakan? Setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mengenal sunnah. Hidup jadi enak, Ustaz. Kenapa? Karena saya tidak iri sama orang. Karena di dalam sunnah kita diajarkan untuk belajar takdir, belajar tahu ini bagian kita dari Allah, itu bagian orang lain. Dulu Ustaz, ketika ada kawan sepengusaha, dia beli mobil, saya harus beli juga. Dia beli jam ini, saya harus beli juga. Sekarang nggak ada yang begitu. Karena memang pengajian sudah mengajarkan kita untuk orientasi akhirat, Ustaz. Hidup jadi mudah, itu inti beliau. Hidup jadi mudah, nggak terlalu beban di dalam kolbu, nggak tahu gelisah, resah. Karena jujur Pak, ada perkataan begini menarik. Ini dikatakan ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Apa makhluk yang paling besar di dunia ini? Menurut Bapak apa? Makhluk yang paling besar, bukan makhluk yang paling besar, makhluk yang paling kuat di dunia ini apa? Gunung. Dia merupakan pasak besi, pasak bumi. Tetapi gunung ini bisa dipahat dengan besi. Berarti makhluk yang paling kuat adalah besi. Tetapi besi bisa dilelehkan dengan api. Berarti makhluk yang paling kuat adalah api. Tetapi bisa dipadamkan dengan air. Berarti makhluk yang paling kuat adalah air. Air bisa dihalau dengan angin. Makanya adanya hujan, karena ada angin. Maka makhluk yang paling kuat adalah angin. Angin bisa dihalau oleh manusia. Maka makhluk yang paling kuat, jazakallahu khairan. Makhluk yang paling kuat adalah manusia. Tetapi manusia sangat lemah di hadapan satu hal. Apa itu? Bahkan kadang dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Meskipun di hadapannya ada makanan minuman. Apa itu? Gham, rasa resah, gelisah, tidak tenang. Maka makhluk yang paling kuat adalah rasa resah, rasa gelisah. Dan itu semua akan hilang dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling utama membaca Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran walaupun tidak faham, ini keutamaan lain, maka tetap akan mendapatkan pahalanya. Seluruhnya baik. Dia mau faham, gak faham, terbata-bata, lancar, hafal atau tidak hafal, seluruhnya baik. Jadi nanti dalam bulan Ramadan jangan ada yang bertanya, Ustadz, mana yang lebih afdal? Baca Al-Quran sampai hatam, tapi tidak faham-faham, atau dibanding dengan baca surat Al-Fatihah, tapi tahu tafsirnya.
Ini biasanya pertanyaan orang yang malas. Ya. Membanding-bandingkan, akhirnya tafsirnya nggak tahu, baca Qur'annya juga nggak. Maka perbanyaklah baca Qur'an. Jangan permasalahkan itu di dalam bulan Ramadan. Kemudian juga saya ingatkan lagi, jangan permasalahkan, baca Qur'annya yang banyak cuma bulan Ramadan. Biarin. Ini para pendakwah juga begitu. Jangan nanti diangkat tema, jangan cuma baca Qur'an dalam bulan Ramadan. Itu melemahkan orang mau baca Qur'an. Nanti pembicaranya. Kalau sudah lewat bulan Ramadan, baru angkat tema itu. Memang dalam bulan Ramadan, tugas kita memperbanyak baca Al-Quran. Apa dalilnya para ikhwan? Hadis riwayat Imam Muslim. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang baik dan mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, lisannya berat, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Qur'annya. Pahala yang kedua, pahala usahanya. Maka bagaimanapun orang yang baca Al-Quran, meskipun tidak lancar, dia akan tetap mendapatkan pahala. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan. Terakhir saya ingin katakan tentang bagaimana para salafus saleh saat di dalam bulan Ramadan. Perhatikan ya. Berkata Imam Az-Zahabi, kana Al-Aswad bin Yazid ini adalah seorang tabi'i. Yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Beliau membaca Al-Quran, menghatamkannya di dalam bulan Ramadan di setiap 2 malam. Kemudian Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi rahimahullah, kana yakhtimul Quran fi sab'. Di luar Ramadan setiap pekan menghatamkan Quran. Fa idza ja'a Ramadan khatama fi kulli 3. Jika telah datang bulan Ramadan, beliau menghatamkannya di setiap 3 hari. Fa idza ja'a al-'ashr khatama fi kulli lailah. Kalau sudah datang 10 malam terakhir, maka menghatamkannya setiap malam. Kita mungkin susah Pak di zaman sekarang, tapi minimal mendekatilah. Saya ngajak di pesantren saya, kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, 1 malam 10 juz. Wah, itu mundur teratur itu. Mundur teratur, 1 malam 10 juz. Berarti kan per 3 malam hatam gitu. Berarti 10 hari, berarti 3 kali hatam gitu. Hitungannya kan begitu. Karena hari 29 kan. Tapi mundur. Kemarin rapat panitia Ramadan di pesantren, Ustaz, turunkanlah Ustaz, biar banyak jamaahnya Ustaz. Ya. Saya bilang, maunya berapa? Maunya 2 kali aja Ustaz. Dari mulai 3 jadi 2, berarti per hari berapa gitu ya. Yang jelas harus ada semangat untuk baca Quran. Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid paling dekat dengan Imam Syafi'i, beliau bercerita, kana Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Ini bukan cerita dongeng. Karena Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti 1 harinya berapa? 2 kali. Bisa nggak? Bisa. Jam 6 sampai jam 6 siang, jam 6 sampai jam 6 subuh. Dengan catatan nggak ngerjain apa-apa kecuali baca Quran. Itu orang-orang yang tahu nilai Ramadan. Maka saya pesan Pak, diatur waktu cutinya, diatur waktu kerjanya, terutama pedagang-pedagang nih. 10 hari terakhir, wah itu Ustaz, lagi rame-ramenya Ustaz. Rugi kita. Ya, coba contoh, saya ingin sekali benar-benar ingin merubah kebiasaan kaum muslimin di Indonesia. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, sibukkan dengan masjid. Jangan sibukkan dengan pasar. Dia tidak haram, tidak. Saya tidak katakan haram. Cuma sayang. Bandingkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir bulan Ramadan ya i'tikaf lah. Itu yang diampuni dosanya yang terlalu yang akan datang. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah.
Ada orang, Ustadz Ramadan ke Jakarta nggak? Oh enggak Bu. Kenapa? Karena di pesantren banyak program-program di pesantren, agar tidak terbuang waktunya. Dan subhanallah para ikhwan, mungkin ini Ramadan terakhir. Kita tidak tahu, baik yang berumur yang tidak berumur. Jadikan bulan Ramadan tahun ini 1446 sebagai bekal terindah kita untuk menghadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada 2 orang yang masuk dalam agama Islam, hadis sahih. Kemudian yang satu lebih semangat beribadah daripada yang satu. Yang satu ikut berjihad sampai mati di medan pertempuran. Yang satu tidak ikut berjihad, tapi dia masih hidup setelah 1 tahun setelah yang meninggal ini. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini, 2 orang tersebut saya temui dalam mimpi saya bahwa mereka masuk surga. Tapi yang masuk surga duluan yang nomor 2, yang meninggal terakhir. Setelah bangun saya tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fima ta'jabun?" Kenapa kamu heran? Alaysa qad makatha ba'dahu sana? Bukankah dia hidup sepeninggal orang ini 1 tahun setelahnya? Alaysa shama Ramadan? Bukankah dia puasa bulan Ramadan? Artinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian, jarak antara yang pertama, meninggal yang pertama, dengan yang kedua itu seperti jarak antara langit dan bumi. Ketinggiannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksud saya begini, mendapati bulan Ramadan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar diberikan kesehatan sampai masuk bulan Ramadan dan menghatamkannya. Harus beda Pak. Ramadan tahun ini harus lebih teratur waktunya, lebih baik daripada sebelumnya, memperbaiki keadaan-keadaan sebelumnya dan seterusnya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan, cerita-cerita para sahabat bagaimana mereka dan para salafus saleh menghatamkan Al-Qur'an. Mungkin saya bisa minta ada yang bertanya, 1-2 orang. Silakan. Langsung, oke. Waalaikumsalam. Dengan tema pagi istiqomah, saya ada pertanyaan yang mengatakan tentang SDG saya sendiri dari basic keluarga di saya Muhammad, dan dari sana saya belajar 2 sisi agama. Lalu dari situ ketika kita mulai dikenalkan dengan sunnah yang benar, saya semakin belajar, tapi semakin di sini kadang-kadang kayak merasa sebelum dan sesudah ini perubahannya sangat luar biasa. Naik turun yang segala macamnya, kan ada beberapa teman yang sempat kayak ngobrol atau menjatuhkan seperti itu. Nah, ini simpelnya seperti apa yang harus kita lakukan ketika dihadapkan pada suatu ujian atau mungkin tes dari Allah yang bersifat untuk memperkuat istiqomah kita. Karena saya rasa kayak ketika saya belajar pertama cis atau pertama kali comfort gitu, itu jauh lebih mudah ketimbang mempertahankan istiqomah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Terutama saya tambahkan di zaman yang sangat mudah bermaksiat, kemudian qillatul a'wan al khair, dan ini sudah disebut oleh para ulama terdahulu, dan sedikitnya teman untuk mengajak kepada kebaikan. Maka jawaban saya adalah tidak ada sesuatu yang paling menjaga kecuali minta perlindungan kepada yang memberi petunjuk kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk, bimbingan selalu dalam kebenaran, selalu, tidak hanya sekali. Makanya Rasulullah SAW sering sekali beliau membaca doa, Allahumma hdini wasaddidni. Sekelas beliau, ya Allah beri aku petunjuk dan tunjuki aku jalan yang benar. Selalu bimbing aku ke dalam jalan yang benar. Beri petunjuk dan bimbing aku dalam kebenaran. Wasaddidni, dari kalimat sadid, sadat. Bimbing aku dalam kebenaran.
Yang kedua, pesan saya, usduq ma'allah. Berimanlah yang jujur kepada Allah. Terutama saat sendirian. Perbaiki hubungan dengan Allah terutama saat sendirian. Itu akan memperbagus, mempertebal keimanan dia saat futur. Man aslaha bainahu wa baina man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki saat dia sendirian, maka Allah akan perbaiki saat di hadapan khalayak ramai. Perbaiki saat dia sendirian. Jangan menjadi habit akhlak. Akhlak itu habit artinya. Pengertian akhlak itu adalah sajiyah wa tabi'ah. Tamba'ithu minhal af'al biduni fikrin wa rawiyah. Dia sifat di dalam qalbu yang menghadirkan sebuah perbuatan tanpa harus berpikir panjang. Itulah namanya habit atau akhlak. Jangan sampai akhlaknya kalau lagi berkesendirian pasti maksiat. Seperti sudah menjadi kebiasaan. Kalau saat sendirian pasti maksiat. Apapun yang dia lakukan. Tanpa merasa berat, tanpa merasa diawasi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati-hati itu. Ganti itu dengan ketaatan. Terutama saat sendirian. Taruhan kita saat sendirian. Di rumah, di kamar, saat sendirian. Jangan cari orang saleh di masjid. Carilah kesolehan seseorang saat safar dengan dia, kelakuannya dengan tetangga, kemudian saat berhubungan dengan harta. Kelakuan dia dengan saat sendirian. Ya, maka pesan saya yang kedua, usduq ma'allah. Agar kembali mungkin antum merasakan, Ustadz ini di tengah-tengah saya baru hijrah ini, kok nggak ada lagi hati yang begitu khusyuk, mata yang berlinang air mata, doa yang dipanjatkan secara khusyuk banget. Apalagi nih teman-teman ngaji kayaknya kok biasa-biasa aja. Dan saya sering singgung tentang komunitas-komunitas. Sebagian orang sekarang yang sudah berhijrah ikut komunitas-komunitas. Di dalamnya dia mengerjakan hal-hal yang merupakan kebiasaan duniawi. Komunitas nongkrong di kafe, komunitas futsal, komunitas Vespa, komunitas biker, komunitas. Itu tidak salah. Karena itu berteman. Asalkan mendatangkan kebaikan, baik. Cuma, apalagi kalau seandainya di dalamnya ada ustadz. Seakan-akan sudah sunnah banget gitu. Tapi tidak diisi dengan ilmu agama yang rutin dan sistematis. Nah, ini kiat yang ketiga. Belajarlah ilmu agama yang rutin dan sistematis. Seperti apa itu contohnya? Seperti hadis Jibril. Ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang Islam. Belajarlah Islam dengan buku dan guru. Dari mulai awal sampai akhir. Kalau seandainya kajian-kajian tematik seperti ini hanya sebagai penyemangat. Yang paling utama adalah yang rutin. Dan saya mohon maaf, kadang-kadang yang komunitas kan terlihat di media sosial kan. Dia duduk dengan ustaz-ustaz, lagi makan, cipika-cipiki, ketawa, diambil angle yang baik-baik. Padahal nggak semua baik tuh. Jadi seakan-akan itu sudah, itulah hijrah seakan. Enggak. Hijrah dakwah sunnah, dakwah salaf ini adalah hijrah dengan ilmu agama. Ini kiat yang ketiga. Belajar ilmu agama yang benar-benar belajar. Terutama kalau seandainya orang sudah public figure. Yang sekarang public figure, saya dari dulu kenal dengan beliau-beliau, saya nasihatkan belajar ya akhi. Belajar yang istiqamah, jauhi kamera. Tapi apalah daya, nasihat tidak terima. Bahkan kita makan dicela. Maka akhirnya tambah menyimpang. Istri diperlihatkan berhijrah tetapi cuma ganti casing saja.
Ya. Dan biasanya para ikhwah, yang saya katakan tadi, ikut-ikut komunitas di futsal, di gym, di ini. Dan apabila ada ustadznya, tambah dia. Kayak, wah inilah hijrah. Enggak. Itu cuma ganti komunitas. Hijrah itu dipenuhi dengan ilmu agama. Orang yang berhijrah seperti yang saya katakan tadi, sering futur. Kenapa? Karena akhirnya dia tidak mendapatkan kelezatan iman. Kelapangan dada. Bukankah kita meninggalkan situasi kehidupan kita sebelum berhijrah untuk biar kita lebih fokus ibadah? Oh ternyata boleh aja enjoy nih. Oh ternyata boleh aja begini-begini nih. Enggak. Itu terkadang iya kita duduk ada ustadznya, iya bagus. Saya tidak mencela komunitas-komunitas. Tetapi belajarlah yang sistematis. Setelah rukun Islam selesai, rukun iman. Setelah itu belajari amalan-amalan qalbu, tawakal, bersabar, bersyukur, al-khasyah, al-khawf, ar-rahbah, rasa takut karena mengenal Allah, rasa takut dan dengan cara ingin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah karena takut siksa Allah, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan diri kita dengan amalan-amalan qalbu. Karena amalan qalbu itu Pak penggerak dari amal-amal saleh lainnya. Ini baca Quran kita yang kita pelajari ini tidak akan ada kita bisa laksanakan di dalam bulan Ramadan kecuali ada amalan qalbunya, rasa cinta kepada Allah, rasa ikhlas kepada Allah. Belajar amalan qalbu. Kemudian pelajari setelahnya zikir, adab, keseharian. Kemudian setelahnya pelajari amalan-amalan untuk bekal di dalam kubur dan di akhirat. Tambah terakhir pelajari sesuatu yang mau tidak mau kita harus mempelajarinya karena kita hidup di bidang itu. Pengusaha belajarlah usaha yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegawai belajarlah sesuai dengan bagaimana menjaga amanah saat menjadi pegawai dan seterusnya. Itu kiat 3. Yang keempat, jangan salah pilih teman. Ini wallah salah pilih teman. Saya Pak, pengalaman. Santri saya itu bagaikan seperti ini. Putih, bersih. Masuk ke dalam pesantren. Kita ajari dengan karunia dari Allah. Akidah yang benar. Ibadah sesuai dengan sunnah. Akhlak yang mulia. Baca Al-Quran. Hafal 30 juz. Kemudian pintar bahasa Arab. Lancar sekarang bahasa Arab. Yang dulunya masih anak-anak, sekarang sudah jenggotan. Tapi gara-gara salah pilih teman. Dan salah pilih teman bukan dalam waktu yang lama, sebentar saja. Salah masuk grup WhatsApp. Sebentar saja. Salah pilih teman di media sosial. Saling follow satu dengan yang lainnya. Hancur saja. Pacaran, ciuman, berkata kasar, berkata kotor, merendahkan pesantren, menghina ustadz, bahkan pimpinan pesantrennya saya diolok-olok. Gara-gara salah teman. Makanya saya katakan, perhatikan HP anakmu. Kalau belum waktunya, dia belum dewasa untuk memegang HP, jangan dikasih. Akun media sosial anakmu, kalau seandainya dia tidak perlu memiliki media sosial, maka tidak perlu. Yang ketiga, yang terakhir, terkumpul di mana dia di dunia medsos. Grup-grup mana yang dia kumpul dia? Karena itu sumber maksiat. Nggak ada orang tua di dalamnya yang mengawasi. Nggak ada pimpinan, nggak ada ustadz pesantren di dalamnya yang mengawasi. Nggak ada. Hancur sehancur-hancurnya Pak. Kata-katanya kasar, kotor, keji. Mengolok-olok orang seperti yang mereka dapati di dalam media sosial. Maka as-sahib sahib, kata para ulama, teman itu yang menarik. Pasti. Cari teman yang saleh. Rasulullah SAW sudah mengingatkan itu. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yakhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya. Perhatikan dengan siapa dia berteman. Rasulullah SAW bersabda, La tusahib illa mu'min. Jangan engkau temani kecuali orang beriman.
Wa la ya'kul min ta'amika illa taqi. Jangan makan dari makananmu kecuali orang yang bertakwa. Cari teman. Ini saya nasihatkan untuk diri saya pribadi. Cari teman yang benar-benar ngajak kita untuk ingat akhirat. Yang kelima, yang terakhir adalah seseorang harus menegakkan khasyatullah, takut kepada Allah. Itu tumbuhkan di dalam diri, Pak. Terutama di zaman yang kita mudah bermaksiat. Khasyatullah, takut kepada Allah. Tadi saya katakan kepada santri-santri saya yang seperti itu, Ustadz, ini sudah capek bikin peraturan, tapi mata Ustadz terbatas, tangan Ustadz terbatas. Kalian di rumah, orang tua kalian juga terbatas. Apalagi kalian, kadang-kadang ada orang tua yang tidak menau tentang anaknya. Pokoknya diambil dari pesantren saat liburan sudah selesai. Anaknya di kamar sendirian, kamar mandi di dalam kamar, ada HP, ada internet, boleh main media sosial. Jadi jarang makan dengan orang tua, jarang ngobrol. Kalau mau makan tinggal pesan. Jarang ketemu dengan orang tua. Wah, subhanallah. Hati-hati, Pak. Jujur nih, mudah-mudahan cerita keluarga kecil saya. Saya punya anak yang sekarang masih di rumah, 2 di pesantren, 2 di rumah. Punya anak umur kelas 6 SD berarti hampir 12 tahun. Dan kelas 2 SD berarti umur 8 tahun. Saya katakan, ketika biasanya hari Ahad mereka nonton, saya perbolehkan. Ketika saya lihat histori yang mereka tonton, saya ajak baik-baik. Gak usah nonton lagi ya. Dan mereka mau. Dan itu keberkahan. Tidak sulit, tidak ada tantrum. Wallahi para ikhwah, yang menghancurkan kita sekarang media sosial. HP, media sosial, tergabung di dalam grup-grup tadi. Tanyakan kepada anak-anak. Cek WhatsApp mereka. Cek tele mereka. Cek grup di TikTok mereka. Cek grup di Instagram mereka. Grup di Facebook mereka. Semuanya kata-kata kasar, kotor, keji, porno. Mau gambar, foto, apa aja ada. Dan sampai detik ini, saya masih bertekad untuk tidak memberikan HP kepada anak-anak. Alhamdulillah bisa dijalankan. Dan mereka happy aja bermain, mereka happy. Yang perempuan ikut masak dengan ibunya, sibuk dengan bikin kue bersama ibunya. Yang laki-laki, itu laki-laki Pak yang umur 8 tahun tadi, habis sekolah main dia. Nanti pulang-pulang wajahnya merah. Karena panas-panasan. Biarin aja. Itu urusan dia dengan teman-temannya. Maksudnya, masa kecil, ada sebagian orang menjadikan masa kecil anaknya itu sebagai anak rebahan. Belum lagi studi-studi yang sekarang disebarkan bahwa tidak bagus buat anak saat makan dia nonton. Belum lagi ke sekolah-sekolah di luaran sana, umur 16 tahun baru boleh megang HP. Jadi kecil nggak boleh. Baru main media sosial. Hati-hati Pak. Itu semua tidak akan kita bisa jaga Pak. Ada lagi saya diberitahu oleh anak-anak muda. Ustaz tahu nggak? Ada hidup di tengah anak-anak muda namanya alter life. Dengan real life. Kehidupan yang sebenarnya dengan kehidupan yang alternatif. Kehidupan yang sebenarnya anak lugu, anak madrasah, ke sekolah pakai jilbab, pulang pakai jilbab. Tapi saat di kamar, alternative life. Mereka bisa jual buah dadanya. Mereka bisa jual pantatnya. Dengan media sosial. Dapat uang dari situ. Semakin terbuka, semakin dapat gift. Maka hati-hati Pak. Hati-hati. Jangan-jangan kita di sini ikut pengajian, anak-anak kita di mana? Dengan siapa? Ngapain? Maka kita pun harus menegakkan khasyatullah, takut kepada Allah. Tanamkan itu kepada anak-anak. Khasyatullah.
benar-benar takut kepada Allah. Karena Allah melihat, mendengar, mengetahui. Tidak cukup kita ngajari anak, bikin peraturan begini. Capek, kitanya sendiri juga capek jaganya. Harus ada khasyatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu para ustadz kita kalau ngajar di pesantren, misalkan ini lagi ujian, maka sang ustadz membagikan lembaran soal, lembaran jawaban. Kemudian sudah semua dapat, sang ustadz mengatakan, ayyuhat tullab, wahai para santri sekalian, atrukukum ma'allah. Sekarang saya mau keluar, saya tinggalkan kalian bersama Allah. Itu gak perlu CCTV, Pak. Gak perlu pengawas. Itu didikan ustadz-ustadz dulu. Kalau di pesantren ada izin, biasanya hari Ahad izin atau hari Jumat izin keluar. Mudah ustadznya ngasih. Ini surat dia harus bawa. Tapi ketika ngasih surat, cuma ditanya kemana? Kemudian dia mengatakan, kun ma'allah. Allah ma'ak. Allah bersamamu. Wah, itu berat sudah. Dan itu ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran orang-orang saleh. Mengajari dari mulai semenjak dini anak-anaknya under 10, under 9, under 8. Ngajari anak-anaknya agar khasyatullah, takut kepada Allah SWT. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda kepada Abdullah bin Abbas. Kata beliau, ihfazillah yahfazka. Abdullah bin Abbas waktu itu belum 10 tahun. Wahai ghulam, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Lihat Luqman Al-Hakim. Ya bunayya, inna intaku mithqala habbatin min khardal takun fi sakrah, atau fi samawat, atau fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Wahai anakku sayang, kalau seandainya ada sesuatu di dalam batu, atau di langit, atau di dalam bumi, Allah akan bisa mendatangkannya. Artinya muraqabahlah sama Allah SWT. Terutama keluarga perempuan kita, istri, anak perempuan, cucu perempuan, saudari-saudari perempuan kita, keponakan perempuan. Karena kenapa? Zinal mar'ah syarrun min zinar rajul. Berzinanya seorang perempuan lebih buruk daripada berzinanya seorang laki-laki. Maka itu 5 kiat, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, seseorang senantiasa mencari teman yang saleh. Yang ketiga, usduq ma'allah, beriman yang jujur sama Allah. Beriman yang jujur, terutama saat sendirian. Kemudian yang ketiga adalah seseorang, yang keempat, seseorang dia benar-benar khasyatullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Apakah Ramadan sebelum atau bulan Ramadan? Enggak jelas tulisannya. Siapa yang tanya? Apakah ziarah kubur? Apakah ziarah kubur mungkin ya sebelum Ramadan itu disyariatkan? Jawabannya, ziarah kubur disyariatkan kapan saja. Pengkhususan dalam bulan Ramadan belum ada dalil. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Ini sepertinya baru pertama kali saya datang ke sini. Mudah-mudahan bisa datang lagi. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.